welcome to Fire Water Rose Project, dan di sini saya akan memberitahu kepada kalian sebuah alur cerita atau lore dari FNAF ini. Jadi gue udah cukup tahu tentang lore dari FNAF ini. Lore FNAF ini gue dapat dari beberapa YouTuber yang menjelaskan tentang FNAF lore dari teori gue dan ya teori orang-orang. Jadi kalian boleh percaya, boleh tidak dengan FNAF lore 1 ini. Oke. Namun saya tidak akan ada editan seperti para konten kreator yang memberikan tentang FNAF lore pada lainnya. Gue tidak bisa mengedit ya. Tahu lah, gue cuma anak kecil. Oke. Pada tahun 1980-an ada seorang pria bernama William Afton. Dia mempunyai partner bernama Henry. Henry dan William membuat sebuah restoran bernama Fredbear Family Diner. Di situ terdapat sebuah animatronic atau Springlock suit yang bernama Fredbear dan Springbone. Springlock suit sendiri atau kunci bekas adalah sebuah kunci bekas untuk mengunci kerangka animatronik agar tidak bisa lepas dari kostumnya. Springlock suit memiliki 2 tipe, yaitu mode kostum, tipe kostum dan tipe animatronik. Tipe animatronik ini adalah sebuah tipe robot yang dikendalikan oleh robot, itu animatronik. Kalau tipe kostum ini dipakai oleh para staff atau orang-orang yang ingin memakainya. Namun Springlock suit sendiri mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati, atau tidak kunci bekasnya akan mengenai tubuh seseorang di dalamnya. Dan ya, pada tahun 1980-an lagi Henry dan William pun telah menikah dan mempunyai anak. William mempunyai 3 anak, yaitu Michael, seorang anak yang paling besar, Elizabeth, anak yang tengah, dan Crying Child atau Evan yang adalah anak yang terakhir, atau yang biasa kita sebut dengan Crying Child. Kita sebut aja Crying Child agar tidak susah menyebutnya. Pada tahun 1983 di Fredbear Family Diner, kakak Crying Child yaitu Michael yang sangat suka membuli adiknya yaitu Crying Child telah melakukan sebuah kejadian yang sangat mengenang oleh William, yaitu Bite of Tree. Di situ Michael yang tahu kalau misalnya adiknya takut kepada animatronik pun mencoba memasukkan dia ke dalam mulut Fredbear. Dan bukannya dengan alasan Michael ingin Crying Child mencium Fredbear. Bukannya menjadi hal yang disukai Michael, malah menjadi hal yang membuat Michael menjadi sengsara dari ayahnya yang membuat Crying Child tergigit oleh Fredbear. William yang mengetahuinya pun langsung memarahi Michael tanpa seampun pun. William pun frustasi mengetahui kalau Crying Child telah mati, padahal Crying Child itu hanya koma, belum mati sepenuhnya. Pada tahun 1985, Henry dan William membuat sebuah restoran bernama Freddy Fazbear Pizzeria. Di situ dimuatkannya keempat animatronik utama, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. William yang frustasi tentang anaknya Crying Child yang telah meninggal pun membunuh 4 anak yang ada di sana. 4 anak tersebut adalah Gabriel, Susie, Jeremy, dan Foxy sih tidak tahu namanya ya.
Oh ya, bukan 4, namun 5, yaitu adalah salah satunya lagi adalah Cassidy. Mereka dimasukkan ke dalam tubuh animatronik. Gabriel adalah Freddy, Susie adalah Chica, Jeremy adalah Bonnie, dan ya Foxy aku tidak tahu namanya, dan Cassidy adalah Golden Freddy. William pun pergi naik mobilnya dan membunuh anaknya si Henry, yaitu Charlotte. Tentang kasus kehilangannya 5 anak ini membuat polisi datang ke Freddy Fazbear Pizzeria dan Fredbear Family Diner. Di sana, polisi pun menyelidiki tentang Michael dan Harry. Henry bilang dia tidak bersalah, namun polisi lebih mencurigai ke William dan Henry juga mencurigai William karena William sudah lama tidak terlihat. Namun William berbohong kepada para polisi itu. Dan ia mencoba untuk mengetahui semuanya dan berbohong tentang semua itu. Dan berbohong kalau anaknya juga masuk korban. Dan juga sudah dibilang ini bukan 5 missing children lagi, namun adalah 6 missing children. William yang tidak bersalah pun merasa senang. Henry juga tidak bersalah dan polisi membuat kesepakatan kalau kasus ini akan ditutup karena tidak ada salah satu pun yang bersalah. Namun, William tetap beraksi dengan pembunuhannya itu, yang membuat Fredbear Family Diner pun ditutup oleh polisi. Freddy Fazbear Pizzeria pun ditutup juga. Karena itu, Henry pun tidak mau berteman lagi dengan William dan ingin memecat William. William yang sakit hati pun pergi dengan keadaan marah. William melihat di animatronik yang ada di situ. Namun animatronik itu bisa bergerak sendiri dan William tahu tentang remnant itu. William tahu itu karena telah mengotak-atik eksperimen itu di bunkernya yang kita bisa lihat itu di sister location ya. Karena itu, William tahu kalau Crankchild itu akan dimasukkan ke dalam sebuah Springlock suit lagi. Springlock suit itu adalah Springlock Golden Freddy yang memasukkannya ke dalam situ lagi. Sama kayak Cassidy yang membuat Crankchild yang belum mati, dia adalah koma meninggal seutuhnya karena William yang membuat Crankchild touching di dalam Springlock. Crankchild pun diambil lagi dan dimasukkan ke dalam peti yang kita lihat di FNAF 4 naik 7. William membuat sebuah restoran baru bernama Circus Babies Pizza World. Di situ ia membuat 4 animatronik untuk menculik anak-anak. Pertama adalah Circus Baby, kedua Ballora, ketiga Funtime Freddy, dan keempat Funtime Foxy. Namun ketika William sedang membersihkan tempatnya untuk segera dibuka, Elizabeth yang keras kepala pun pergi mendekati Circus Baby walaupun ayahnya sudah melarangnya berkali-kali. Setelah ia mendekati Circus Baby, ia tahu kenapa ayahnya melarangnya dengan Circus Baby yang menarik Elizabeth ke dalam tubuhnya dan membunuh Elizabeth. William yang mengetahui itu pun frustasi dan sangat marah.
Dan ia menghamparkan semua itu kepada Michael. Sirkus Baby Pizza World pun ditutup karena Sirkus Baby Pizza World telah memakan korban, yaitu anaknya. Dengan alasan Sirkus Baby ditutup dengan alasan gas bocor. William yang ingin mengambil Elizabeth pun tidak berhasil. William menyuruh Michael untuk menuju bunker tersebut untuk mencari tubuhnya Elizabeth. William tidak peduli. Apakah berbahaya di situ? Apakah Michael akan mati? William tidak peduli. Michael sering diabuse oleh ayahnya. Sekali Michael keluar dari kamarnya, ia langsung dihukum oleh ayahnya. Kasihan Michael. Michael pun ketika dibawa bunker, ia melakukan pekerjaan yang terdapat di sister location. Ia pun kena scoping oleh Ennard dan meninggal. Ennard masuk ke tubuhnya dan pun Ennard bisa keluar dari sister location, dari bunker itu. Di luar pada berhari-berhari Ennard menyamar menjadi Michael dan berpura-pura seperti manusia pada biasanya. Namun walaupun tubuhnya adalah manusia, tubuhnya akan bisa membusuk karena Michael sudah tidak ada nyawa. Setelah berhari-hari, akhirnya tubuh Michael pun membusuk sepenuhnya dan berwarna ungu, dan membuat Michael memuntahkan seluruh animatronik yang ada di dalam perutnya karena tidak sanggup menahan funtime animatronik. Michael pun hidup kembali, walau dalam bentuk yang aneh, karena punya punya sebuah ambisi untuk membunuh ayahnya. Makanya kita bisa melihat scene di akhir dalam FNAF Sister Location atau FNAF 5 Custom Night Golden Freddy mode yang very hard. Dia akan mencari ayahnya. William masih mencari korban. William tahu karena remnant itu membuat penyamarannya akan terbongkar oleh animatronik itu. Ia pun mencoba mengambil palunya atau kapaknya untuk menghancurkan animatronik tersebut. Henry membuat kembali restoran Freddy. Itu Freddy Fazbear Pizzeria yang terbaru yang terdapat toy animatroniknya. Di situ ia terkejut melihat animatronik yang awalnya unwithered menjadi wither animatronik. Di situ ia tahu siapa yang akan menghancurkan itu dan lanjut membuat sebuah toy animatronik dengan budget yang terbaru. Toy animatronik ini sangat canggih, bahkan lebih canggih daripada animatronik yang punya Henry, yang punya William itu. Henry pun mengetahui kalau Michael yang merusak animatroniknya dan tidak membolehkan Michael masuk ke dalam restorannya lagi. Di malam hari ia mengecek animatronik itu lagi apakah masih aman atau tidak. Michael menjadi satpam di sana, namun ia tidak melihat William di sana. Ketika ia menemui animatronik yang hancur itu,
Ia telah melihat kalau arwah anak kecil itu pada keluar dari animatroniknya, yang membuat William dikejar-kejar animatronik dan dia memasuki sebuah Springlock suit yang bernama Spring Bonnie dan tertucing ke dalamnya akibat air yang kena di badannya. Kaget gue main game ini, guys. William pun mati dan menjadi Springtrap karena masih ada remnant terdapat di tubuhnya yang membuat dia belum mati. Michael masih mencari ayahnya. Ia telah menjadi sapam dengan banyak sekali tempat. Dari FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. Di FNAF 3 ia akhirnya bertemu dengan ayahnya dalam bentuk Springtrap. Di situ ayahnya atau Springtrap itu mengetahui dia dan ingin mengakhirinya karena Springtrap masih mempunyai balas dendam untuk anaknya. Tak kenapa ada balas dendam lagi ya. Ia akan membunuh anaknya. Namun Michael dengan ambisi yang sangat kuat menaruh gas ke dalam Fazbear Fright dan membakar Fazbear Fright itu. Michael tidak bersalah karena Michael adalah satpam di sana dan tidak dicurigai oleh para polisi, bahkan pembuatnya sendiri. Henry pun mengetahui kalau anaknya merasuki puppet yang ada di FNAF 2. Di situ ia langsung membuat sebuah animatronik baru bernama Letty untuk melepaskan jiwa dari The Puppet dengan menangkap The Puppet itu. Tubuhnya seperti Rockstar Freddy namun berwarna hitam. Springtrap yang sudah menjadi Scrap Trap pun mencoba untuk mencari Michael lagi. Namun ia tertunduk tidak berdaya. Ditemukan oleh Henry. Henry menemukannya di back alley yang ada di FNAF 6. Michael yang masih tidur di rumahnya pun bermimpi. Mimpinya adalah tentang Crying Child. Ia bermimpi. Ia bermain di FNAF 4 seperti yang dimainkan di FNAF 4 itu. Ia menemukan banyak nightmare animatronik. Nightmare animatronik itu seperti teman-temannya dan Nightmare Foxy adalah dirinya yang melihat topeng dari Foxy-nya. Ia sungguh kecewa dengan dirinya setelah bangun. Makanya kita bisa melihat kalau ada obat di situ karena ya Crying itu koma. Yang memainkan FNAF 4 itu bukan Crying Child ya. William yang telah menjadi Scrap Trap pun mencari-cari Michael namun tidak ketemu-ketemu. Michael pun menjadi sebuah satpam atau sebuah manajer untuk mengatasi semua kekurangan atau suplai-suplai yang telah habis di dalam sebuah restoran yang buatan Henry yang bernama Freddy Pizza Place. Di situ ia memakai topeng, memakai baju jas dengan dasi karena ia tidak mau mengkaya yang warna ungu itu diketahui oleh semua orang. Hanya Henry yang mengetahui muka ungunya Michael.
tubuh Ennard pun kembali. Ennard membuang Sikrus Baby karena Sikrus Baby adalah dianggap adalah sebuah hal yang membuat Michael tidak sanggup menahan animatronik yang di dalam tubuhnya dan menyelamatkan Michael. Ia dibuang dan dia menjadi Scrap Baby. Scrap Baby, Lefty, Scrap Trap pun menjadi animatronik di FNAF 6. Animatronik untuk membunuh Michael. Michael telah menyelesaikan semua tas yang dalam 6 hari dan Michael pun tahu rencana pembakaran oleh Henry. Henry pun membakar tempatnya dan mengasih jalan keluar untuk Michael. Michael yang tidak mau dengan jalan keluar tersebut pun membuat Henry bingung. Dan Henry hanya bisa berkata iya kepada Michael. Karena Michael telah tahu ayahnya sekarang ada di mana. Pembakaran terjadi, Michael antara mati atau tidak. Maaf guys, aku selalu diam karena memikirkan lore-nya ya guys, sangat panjang. Setelah pembakaran, Splinter yang seharusnya sudah mati pun terdapat di suatu tempat. Dia menemukan Cassidy atau Golden Freddy yang membuatnya berada di FNAF Uchen atau Ultimate Custom Night. Di sana ia akan membuat William sengsara hingga tidak lagi bebas. Oke guys, itu dia lore dari FNAF 22 menit gua. Maaf kalau misalnya ada yang tertinggal, gua diam-diam sebentar ya karena ya tahulah gua ini pengen ingat-ingat lagi dan grogi gua itu yang mengulang-ulang sebuah kata ya guys ya. Mohon maaf atas sebuah kesalahan. Mohon maaf tidak ada editan untuk menggambarkan kejadiannya. Terima kasih yang telah menonton. Kalau ada yang ketinggalan dari FNAF ini mohon dimaafkan. Selamat tinggal dan bye-bye. Sampai jumpa di berikutnya.